Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran bagaimana biasanya senantiasa keadaan sehat walafiat ya. Sehat, berkah dan selamat tentunya di dunia akhirat. Sebelumnya mari kita awali dulu dengan berdoa. Kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islamiyya wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa warzuqni fahman ya rabbal alamin. Baik, akan saya lanjutkan dengan mengabsen dari sekian banyak teman yang hadir. Apakah ada yang absen untuk hari ini? Tidak ada yang hadir, tidak ada yang absen. Semuanya hadir ya? Baik, saya cek dulu dari nama-nama di absen. Ya, lanjut. Ya, silakan. Mas, please. Ya, alhamdulillah sudah sesuai absen ya, 11 orang. Kalau kan sebelumnya ada yang tidak hadir, itu mohon ada konfirmasi ya. Jadi tidak hanya ada dan tiadanya harus jelas ya. Nah, pembelajaran hari ini tiada lain, kita akan membahas mengenai akidah. Nah, sebagaimana sudah pakaiannya dirapikan, dimasukkan yang rapi, duduknya yang tegak, fisik kalian, mental kalian untuk mengikuti pembelajaran betul-betul disiapkan. Ayo silakan dirapikan. Harus ya sampai sekarang tidak semangat, besok tambah semangat. Nah, sampai seperti itu. Biasakan belajar untuk lebih baik dari hari kemarin ataupun dari hari sekarang. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian bisa menghayati nilai-nilai tentang akidah Islam. Ya. Hari ini dan juga bisa membedakan mana orang yang memiliki perilaku berakidah maupun yang tidak. Artinya adalah kehidupan sehari-hari. Termasuk kalian juga paham betul akan adanya dalil atau kekuatan dasar yang ada di Al-Quran maupun di sunnah hadis mengenai akidah Islam. Ya. Jadi kalian akan mengerti tentunya setelah adanya materi yang disampaikan. Nah, untuk dan kalaupun nanti saya kelompokkan di tiap bangku tidak masalah. Yang penting ada kerjasama antara satu teman dengan yang lainnya, ya. Nah, baik. Di sini sudah saya siapkan dengan judul apa itu? Ya. Nah, bisa dibaca oleh teman yang tenang, silakan. Ya, jadi saya tegaskan bisa dilihat itu
Jadi kalau akidah itu seperti apa sebetulnya? Yakinnya adanya Allah, yakinnya ada malaikat-malaikat Allah. Yakin apa tidak? Yakin. Dengan apa keyakinan itu? Kita melakukan perbuatan jelek, kita melakukan perbuatan baik, tentunya sudah dicatat oleh malaikat. Berarti kita yakin adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Termasuk yakin adanya kitab-kitab Allah. Baik, saya lanjutkan dengan materi setelah pengertian. Nah, jadi akidah Islam, ya. Apa itu akidah Islam? Keimanan yang teguh dan Allah itu wahid, satu, esa, ya. Dan apa? Taat kepada Allah. Tentunya dengan ketaatan apa? Menjauhi segala larangannya. Larangan Allah seperti apa? Oh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Walaupun terkadang di sisi lain berbohong atau mencuri dan ya tentunya tidak diperbolehkan ya. Tetapi lihat dulu situasi dan kondisinya. Nah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada berapa malaikat Allah? 10 malaikat Allah ya. Allah cinta dari cahaya. Terus kitab-kitab Allah yang kita yakini, yang kita baca, yang kita pegang selama ini adalah kitab Al-Quran. Akhir adanya takdir baik dan buruk. Jadi kalau kita lihat teman kita kok kerjaannya buruk terus, ingat itu. Atau kerjaan kita sendiri pun kadang baik, kadang buruk. Oke, kadang buruk, kadang baik. Terus mengimani seluruh yang sahih tentang agama. Agama Islam, kita yakin dengan adanya agama Islam. Yang kita lahirnya juga sudah beragama Islam. Kita hidup dari keluarga beragama Islam. Nah, perkara yang gaib, nah baik secara ilmiah maupun amaliyah. Gaib itu tadi ya, adanya malaikat kan tidak terlihat mata ya. Adanya makhluk jin, setan itu kan tidak terlihat mata, tapi kenyataannya memang Allah menciptakan makhluk gaib. Ya, baik kita lanjut ke pembahasan setelahnya. Yuk. Dasar akidah Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar akidah Islam. Quran surat Al-Ikhlas 112 ayat 1 sampai 4. Di antaranya 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. 3. Allah tidak beranak dan tidak pula dikeranakan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya, sudah cukup, terima kasih. Di situ adalah arti dari Quran surat Al-Ikhlas. Coba yang sebelah kiri kita ungkapkan surat Al-Ikhlas bersama-sama ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, jelas ya. Pada ayat 1 sampai 4. Selain itu ada di Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah surat Quran yang kedua, khususnya di ayat 98, yang artinya seperti apa? Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ya, syukran jazilan. Terima kasih. Jadi itu saya hanya mengambil arti dari Quran surat sebagai dasar dalil dari akidah Islam. Baik, kita lanjutkan dulu sebelum membahas materi yang mungkin atau
Tujuan dan manfaat akidah Islam: membuat jiwa mereka dari kekuasaan orang lain. Terima kasih, lanjut. Silakan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat akidah Islam. Ya. Coba menunjukkan Jiwa dalam ini dan dalam membela kebenaran. terima kasih. Silakan dilanjutkan. Tujuan dan manfaat akidah Islam. Iya. Dengan Menunjukkan ketenangan dalam jiwa. terima kasih. Silakan sebelahnya di sampingnya. Tujuan dan manfaat akidah Islam. Iya. Dengan beriman. Dengan beriman kepada Allah, kita meyakini Iya. bahwa setiap perbuatan kita niatnya akan diperhitungkan oleh Allah, sekalipun dan Iya. apapun perbuatan baik Iya. masyarakat mendapati balasan kebaikan berupa Berupa pahala dan surga. Iya, alhamdulillah. Syukur sekali tepuk tangan untuk yang sudah melaksanakan. Ya, alhamdulillah. Saat ini kita bisa berbagi tugas ya. Berbagi tugas bukan hanya guru untuk memberikan penjelasan, tetapi kalian sebagai murid yang lebih aktif ya. Nah, tujuan dan manfaat akidah Islam itu apa? Biar kita tuh merdeka. Artinya kita tidak merasa berada di bawah orang lain atau merasa terkuasai oleh orang gitu. Tapi kalau kita yakin segala sesuatunya itu Allah yang menciptakan, segala sesuatunya itu Allah yang mengadakan, berarti kita tidak akan takut dengan orang lain dalam membela kebenaran serta menumbuhkan ketenangan dalam jiwa. Terus yang terakhir, dengan beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa setiap perbuatan kita nantinya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil apapun perbuatan itu, kalian berkata jelek, kalian berpikiran jelek, ya kan? Saya sendiri sebagai guru berkata, berucap, bertingkah jelek, semuanya ada catatannya. Dan itu sudah ada petugasnya, ya. Makanya kita disuruh yakin akan adanya Allah, penciptaan langit dan bumi serta makhluk yang ada di sini, termasuk saya sampean. Nah, dengan adanya penciptaan malaikat yang ditugaskan salah satunya adalah mencatat amal baik dan buruk kita, ya dong. Akhirnya kita tidak gampang melakukan sebuah kejelekan, atau kita sering, atau kita selalu ingin melakukan perbuatan yang baik. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya akan saya bagikan beberapa bentuk kegiatan kalian dulu. Ini sudah terakhir. Oke. Baik, akan saya matikan dulu ya. Nah, sebelum ini nanti beri satu teman. Nanti kalian bisa
Sudah cukup waktunya? Saya harap kalian sudah selesai ya. Nah, baik. Akan saya minta untuk dari salah satu kelompok, monggo kelompok tengah bisa maju di depan. Silakan. Satu orang, ya, menjelaskan apa sih pengertian dari akidah. Ya, silakan. Cara bahasa adalah berarti kalimat dan Ayo silakan. Akidah apa? Pengertian akidah Islam. akidah adalah meyakini dengan kesungguhan hati akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, para rasul, kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, hari akhir atau hari kiamat, dan ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Ada yang sudah juga selain kelompok satu ini? Atau pemenangnya? Ya, silakan. Lanjut. Untuk satu kelompok lagi, silakan Mas. Monggo. Iya. Ya, silakan. Ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 rasul yang telah ditugas oleh Allah. Cara ya benar. Terus ini Namun sebuah keyakinan kita ya, karena salah satu akidah itu harus meyakini kitab-kitab Allah. Ya benar. Seperti apa? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ya alaihissalam. Terus Taurat kepada Nabi Musa, ya Injil kepada Nabi Isa, ya dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. ya terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani untuk memaparkan dirinya. Alhamdulillah, mungkin dicukupkan dulu ya, karena waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis dan saya berharap untuk tugasnya bisa dikumpulkan. Silakan Mas, paling belakang mengumpulkan tugasnya ke sini. Dikumpulkan semua 3 teman-temannya. Silakan Mbak, yang sebelah sana paling belakang mengumpulkan tugas-tugas. Ayo, waktunya sudah habis ya. Insya Allah di pekan depan takdir baik buruknya Allah. Ya, jadi kita harus betul-betul meyakini semua itu. Nah, oleh karena itu saya harap nanti kalau kita sudah menerima pembelajaran ini bisa tahu otak hati kita, oh karena Allah itu ada berarti saya harus waspada. Kan seperti itu.